Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, semoga tetap semangat. Nah, dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai teori keputusan di mata kuliah metode kuantitatif pengambilan keputusan, ya. Oke, kita mulai saja. Nah, apa sih teori keputusan itu, ya? Jadi, teori keputusan itu memperagakan tentang konsep dan dasar-dasar pengambilan keputusan ketika situasi pengambilan keputusan terjadi dalam kondisi yang tidak pasti. Jadi lingkungan bisnis itu kan cepat berubah ya, sehingga kita kadang-kadang kondisi ekonomi, politik itu stabil ya, baik gitu. Tapi kadang-kadang kita dipertemukan dengan kondisi yang tidak terlalu bagus, misalnya tiba-tiba ada pandemi, kemudian perusahaan itu usaha-usaha itu turun drastis, gitu kan ya misalnya. Jadi kita punya beberapa kemungkinan di masa yang akan datang. Nah, bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu? Bagaimana seorang manajer atau seorang pemimpin usaha itu mengambil keputusan yang terbaik untuk menjalankan sebuah bisnisnya. Nah, situasi pengambilan keputusan itu dapat dibedakan menjadi dua kategori. Ya, yang pertama situasi di mana probabilitas itu tidak dapat ditentukan pada kejadian di masa yang akan datang. Kadang-kadang para pakar ekonomi itu kadang-kadang meramalkan, oh after pandemi ini nanti usaha-usaha akan bangkit, ekonomi akan stabil lagi misalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang tidak bisa ditentukan. Jadi kita tidak bisa meramal yang akan datang itu kondisi ekonominya seperti apa, keadaan politiknya apakah stabil, apalagi misalnya mau calon presiden misalnya ya, itu kan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah situasi di mana probabilitas dapat ditentukan. Jadi bisa ditentukan prediksinya tahun depan itu usaha atau bisnis itu akan lebih stabil, akan lebih meningkat daripada tahun yang kemarin. Kemudian kondisi ekonomi, politik, dan lain sebagainya justru akan stabil misalnya, itu dapat diprediksi. Tapi kadang-kadang ada yang tidak bisa diprediksi, gitu ya. Nah, sebuah situasi pengambilan keputusan itu mengandung beberapa komponen keputusan itu sendiri, namanya adalah alternatif keputusan. Ya, ada beberapa alternatif keputusan. Kemudian kejadian sesungguhnya yang dapat terjadi di masa yang akan datang atau kondisi dasar. Jadi ada alternatif keputusan dan juga kondisi dasar. Nah, untuk memudahkan menganalisis situasi keputusan, dibuat tabel hasil pertukaran atau yang namanya payoff table, yaitu alat untuk mengorganisasi dan mengilustrasikan hasil-hasil dari berbagai keputusan yang berbeda berdasarkan macam-macam kondisi dasar dalam suatu masalah. Harapannya kita setelah mempelajari materi ini, itu kita sebagai manajer nantinya bisa mengambil keputusan ketika dihadapi dengan situasi-situasi tertentu, ya. Nah, untuk itu kita langsung ke pengertian dari pengambilan keputusan tanpa probabilitas. Tadi ada dua ya. Nah, yang pertama ini adalah keputusan tanpa probabilitas. Jadi tidak bisa dipastikan yang akan datang itu kondisinya gimana. Nah, beberapa kriteria yang sering dipakai dalam situasi pengambilan keputusan tanpa probabilitas, yang pertama ada maximal, yaitu keputusan yang akan menghasilkan nilai maksimum dari beberapa hasil maksimum. Jadi ada beberapa hasil maksimum, ya kita pilih yang paling maksimum. Gitu. Kemudian ada maksimin, yaitu keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum. Jadi ada beberapa hasil minimum, ya. Kita pilih yang paling maksimal, ya. Harapannya keuntungannya lebih tinggi, walaupun itu adalah kondisi-kondisi di mana hasilnya minimum, tapi kita pilih yang paling tinggi. Kemudian ada minimax regret, yaitu keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar. Ada whole reach, yaitu kompromi antara kriteria maximax dan juga maximin. Dan yang terakhir ada equal likelihood, yaitu memberikan bobot yang sama untuk setiap
kondisi dasar. Nanti kita akan aplikasikan di contoh soal. Kemudian untuk pengambilan keputusan yang dengan probabilitas, ada 2 kriteria yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama expected value dan juga expected opportunity loss. Kita langsung ke contoh soal saja. Di sini ada seorang investor itu ingin membeli salah satu dari 3 jenis perumahan, yaitu villa, bangunan toko, dan bangunan kantor. Ya, ini semua bangunan ini itu kan ini ya memiliki nilai yang tinggi. Jadi kita mereka adalah perusahaan properti, jadi ini kan termasuk properti yang mana nilainya semakin tahun semakin tambah. Tapi karena investor ini hanya punya uang cukup untuk membeli salah satu saja, maka kita diminta untuk memberikan alternatif keputusan. Apakah mereka harus beli villa, beli bangunan toko, atau bangunan kantor, yang mana yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Gitu ya. Sama-sama menguntungkan, tapi kita pilih yang paling menguntungkan, kita beli yang mana. Gitu ya. Nah, kondisi dasar yang akan datang, yang akan menentukan besar laba yang diperoleh investor adalah keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang buruk. Jadi kondisi dasarnya ada ekonomi baik, ada ekonomi buruk. Kemudian laba yang akan dihasilkan dari masing-masing keputusan dalam tiap kondisi dasar itu dapat ditunjukkan dalam tabel payoff ya, tadi tabel payoff. Nah, ini adalah tabel payoff, ada pembelian, jadi ada alternatif keputusan yaitu villa, bangunan toko, atau bangunan kantor. Nah, di kondisi dasar itu ada kondisi ekonomi yang baik dan juga kondisi ekonomi yang buruk. Nah, jadi dalam tabel ini itu dijelaskan bahwasannya ketika investor itu membeli villa dan ternyata kondisi ekonomi nanti itu kondisi yang baik, maka mereka atau investor itu akan mendapatkan keuntungan sebesar 500 juta. Tapi kalau kondisi ekonomi buruk, investor itu hanya dapat keuntungan sebesar 350 juta. Itu kalau beli villa. Kemudian kalau beli toko, investor akan memperoleh laba atau keuntungan itu 900 juta jika kondisi ekonominya baik. Tapi kalau jika kondisi ekonominya buruk, mereka atau investor itu akan mendapatkan keuntungan hanya 300 juta. Kemudian kalau bangunan kantor, jika ekonomi baik, maka dia akan memperoleh keuntungan 350 juta. Tapi kalau kondisi ekonominya buruk, hanya mendapatkan keuntungan 100 juta rupiah saja. Nah, dari tabel ini kita tuh diminta untuk memilihkan dia. Seharusnya dia beli villa, bangunan toko, atau bangunan kantor. Yang mana kita harus cari itu melalui beberapa kriteria yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, langsung saja. Jadi, pertanyaannya apa? Tentukan investasi yang terbaik dengan menggunakan kriteria keputusan berikut. Jadi ada maximax, minimax, minimax regard, whole reach, dan juga equal likelihood. Yang mana whole reach ini sudah ditentukan koefisiennya adalah 0,4. Jadi soal yang pertama ini kita diminta ketika pengambilan keputusannya itu tanpa probabilitas. Ya. Kemudian yang kedua, asumsikan saat ini dapat diperkirakan bahwa yang pada masa yang akan datang, kondisi ekonomi baik itu diperkirakan mempunyai probabilitas sebesar 0,7. Sedangkan kondisi ekonomi buruk itu mempunyai probabilitas 0,3. Jadi untuk soal yang kedua ini adalah pengambilan keputusan dengan probabilitas. Jadi bisa ditentukan bahwa nanti itu jika kondisi ekonomi baik, keuntungannya adalah 0,7. Tapi kalau kondisi ekonomi buruk itu sebesar 0,3. Nah, tentukan keputusan terbaik dengan menggunakan kriteria expected value dan juga expected opportunity loss. Kemudian buatlah diagram pohon untuk situasi keputusan di atas. Ini untuk pengambilan keputusan dengan probabilitas. Jadi bisa dipastikan probabilitasnya itu berapa angkanya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada maximax ya. Kita ke pengambilan keputusan tanpa probabilitas dulu ya. Ada maximax. Jadi ini adalah soalnya tadi. Nah, maximax itu adalah orangnya optimis ya. Jadi asumsikan bahwa
ketika kita memilih Maximax, berarti investor itu mempunyai optimisme yang tinggi. Sehingga caranya adalah lihat kondisi ekonomi baik. Kita hanya fokus ke ekonomi baik, karena dia optimis. Optimis biasanya nanti itu kondisinya baik, kondisi ekonominya. Kemudian pilih angka yang terbesar. Jadi kita fokus ke ekonomi yang baik ini, kemudian pilih yang terbesar yaitu 900 juta. Sehingga kalau kriteria Maximax ini, investor itu belilah bangunan toko karena menghasilkan keuntungan yang paling besar, yaitu 900 juta. Keputusannya adalah membeli toko. Itu untuk Maximax. Kemudian untuk Maximin, ini orangnya agak pesimis ya. Jadi caranya adalah lihat kondisi ekonomi buruk karena mereka investor itu pesimis. Jadi kita lihatlah kondisi ekonomi buruk. Kemudian kita pilih angka yang paling terbesar. Di antara ini berarti kita pilih 350 juta karena menghasilkan keuntungan yang paling besar jika kondisi ekonominya buruk. Sehingga investor disarankan untuk membeli villa. Ya, akan mendapatkan keuntungan 350 juta. Kemudian kriteria selanjutnya adalah minimax regret. Nah, minimax regret itu tuh dia nilai penyesalan yang paling sedikit, intinya seperti itu. Jadi caranya adalah memilih hasil maksimum di setiap kondisi dasar. Jadi kita pilih di setiap kondisi dasar ini nilainya yang paling maksimum adalah yang kondisi ekonomi baik 900 juta, kemudian kondisi ekonomi buruk adalah 350 juta. Ini kalau di tiap kondisi ya. Kemudian mengurangkan nilai maksimal dengan nilai-nilai lainnya dalam setiap kondisi ekonomi. Jadi setiap ini dikurangkan ya. Jadi tadi kita pilih 900 ya. Jadi 900 dikurangi 500, 900 dikurangi 900, kemudian 900 dikurangi 350 sehingga hasilnya adalah ini ya. Kemudian di ekonomi buruk kita tadi pilih 350 ya. Jadi 350 dikurangi 350, 300 dikurangi 350 dikurangi 300, 350 dikurangi 100. Sehingga ini kebalik ya, berarti ini kebalik sehingga nilainya adalah seperti ini. Jadi ini 350 seharusnya dikurangi dengan 100. Ini kebalik, sorry ya. Nah, sehingga ini adalah nilai yang diperoleh. Nah, nilai-nilai di atas itu menggambarkan penyesalan yang mungkin dialami oleh pengambil keputusan jika keputusan yang diambil memberikan hasil di bawah nilai maksimal. Jadi seperti ini. Jadi ketika seharusnya kalau ekonomi baik, kalau si investor itu membeli bangunan toko, dia akan memperoleh keuntungan 900 juta. Tapi ternyata si investor itu memilih membeli villa. Nah, kalau membeli villa, dia tuh hanya mendapatkan keuntungan 500 juta. Sehingga nilai penyesalannya itu, harusnya tuh aku dapat keuntungan 900 juta. Tapi aku beli villa, jadinya cuma 500 juta. Sehingga nilai penyesalannya adalah 400 juta. Paham ya? Kemudian kalau beli bangunan kalau beli bangunan kantor, seharusnya kalau dia beli bangunan toko dengan keuntungan 900 juta, tapi dia memilih bangunan kantor yang hanya mendapatkan 350 juta, maka nilai penyesalannya jadi 550 juta. Itu adalah nilai penyesalan ketika dia itu mendapatkan keuntungan di bawah hasil maksimal. Begitu juga di ekonomi buruk. Di ekonomi buruk seharusnya itu kalau dia beli villa, dia itu dapat keuntungan paling maksimal yaitu 350 juta. Tapi ternyata dia itu malah membeli bangunan toko yang mana keuntungannya cuma 300 juta. Sehingga dia penyesalannya itu sekitar 50 juta. Gitu ya. Jadi keadaan di mana seharusnya itu aku dapat segini, tapi karena aku milih ini jadinya cuma ini. Jadi ada nilai penyesalan di tiap-tiap keputusan. Nah, belum selesai di sini, jadi selanjutnya adalah pilih nilai maksimal dari tiap keputusan. Kemudian memilih nilai paling minimal di antara nilai maksimal tiap keputusan. Jadi hasil-hasil tadi kita taruh di dalam tabel. Nah,
kita pilih nilai yang paling maksimal di antara keputusan. Jadi kita pilih ya di antara keputusan ini, kita paling yang maksimal berarti kalau beli villa itu paling tinggi adalah 400 juta. Kemudian kalau bangunan toko paling tinggi 50 juta. Bangunan kantor paling tinggi adalah 550 juta. Nah, ini adalah nilai maksimum penyesalannya. Nah, setelah itu kita pilih nilai yang paling minimal di antara nilai maksimum tadi. Jadi di antara tiga ini, di antara tiga keputusan ini, pilih yang paling minimal, yaitu 50 juta. Sehingga nilai maksimum targetnya adalah 50 juta. Nah, keputusannya adalah membeli bangunan toko karena memiliki nilai penyesalan yang paling kecil. Nah, jika investor memilih membeli bangunan toko pada kondisi buruk, maka nilai penyesalan yang didapatkan adalah sebesar 50 juta. Itu paling kecil dibanding ketika membeli villa. Kalau beli villa nanti nilai penyesalannya tinggi, 400 juta. Begitupun bangunan kantor, malah paling tinggi ya, sekitar 550 juta. Sehingga pilihlah bangunan toko. Itu untuk maximum target. Kemudian kita lanjut ke kriteria Hurwitz, yang mana koefisiennya adalah 0,4. Jadi koefisien ini adalah koefisien optimis. Jadi optimisnya adalah nilainya 0,4. Berarti sisanya 0,6 adalah pesimis ya. Jadi agak pesimis nih orangnya. Nah, ini tadi soalnya. Kemudian alternatifnya adalah kita langsung masukkan saja koefisiennya. Jadi 500 juta dikali 0,4. Ketika pesimis atau kondisi ekonomi buruk itu dikalikan dengan 0,6. Sehingga didapatkan nilai yang seperti ini. Nah, kita pilih nilai yang paling maksimum di antara tiga ini, yaitu bangunan toko. Sehingga investor itu hendaknya memilih bangunan toko karena mempunyai nilai yang paling tinggi. Kemudian ini adalah kriteria terakhir di dalam pengambilan keputusan tanpa probabilitas. Nah, kalau equal likelihood itu koefisiennya sama ya, 0,5 dan 0,5. Jadi kondisi optimisnya 0,5, pesimisnya atau ekonomi buruk itu 0,5 juga. Sehingga kita langsung masukkan saja, diperoleh angka yang seperti ini, kita pilih yang paling tinggi nilainya, yaitu beli bangunan toko juga. Ya, kalau kita memilih kriteria equal likelihood. Nah, kita next ke pengambilan keputusan dengan probabilitas. Tadi soalnya sudah ditentukan bahwa ketika ekonomi baik itu sebesar 0,7, ketika ekonomi buruk itu sebesar 0,3. Nah, maka dari itu kita langsung masukkan saja seperti tadi. Jadi kita tinggal 500 dikali 0,7, kalau ekonomi buruk tinggal dikalikan 0,3. Sehingga diperoleh hasil yang seperti ini, kita pilih yang paling tinggi, yaitu bangunan toko. Hendaknya membeli bangunan toko. Ya, itu untuk expected value. Kemudian untuk kriteria expected opportunity loss. Ya. Jadi ini itu adalah nilai penyesalan dikalikan dengan probabilitas. Jadi nilai penyesalan tadi kan minimax regret ya. Kita lihat. Jadi ini adalah tabel minimax regret yang sudah kita cari tadi. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam probabilitasnya. Tadi probabilitasnya adalah 0,7 dan 0,3. Sehingga kita langsung masukkan 400 dikali 0,7 ditambah 0 dikali 0,3. Dan seterusnya sehingga diperoleh hasil yang seperti ini untuk masing-masing keputusan. Nah, bedanya karena ini opportunity loss, kita pilih nilai yang paling kecil di antara keputusan-keputusan ini. Sehingga paling kecil adalah 15 juta. Maka dari itu, investor hendaknya memilih bangunan toko juga. Ya, ini kalau kita memilih kriteria expected opportunity loss. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita ke diagram pohon keputusan. Jadi, diagram keputusan itu seperti ini. Ini adalah kondisi dasar yang di soal tadi ya. Kemudian di sini ini adalah pohon keputusan. Tetapi kita carinya itu dari kanan, ya, dari kanan. Di sini
ada alternatif keputusan. Kemudian di sini adalah ada cabang, yang mana cabang ini adalah masing-masing keputusan. Nah, di sini ada probabilitas. Pohon keputusan itu bisa dibuat ketika ada nilai probabilitasnya. Jadi, pohon keputusan itu hanya bisa digambar ketika pengambilan keputusan itu dengan probabilitas, karena ada nilai probabilitasnya. Tadi di soal ada 0,7 ketika kondisi ekonomi baik, ekonomi buruk sebesar 0,3. Sehingga di sini ditulis, di ujung-ujung ini ditulis masing-masing angkanya. Jadi villa 500 juta dan 350 juta. Ditulis di masing-masing ini ya, untuk villa. Kemudian untuk bangunan toko itu 900 dan juga 300. Untuk bangunan kantor 350 dan juga 100. Nah, nilai ini nanti dikalikan, kemudian ditambah. Jadi seperti ketika kita expected value ya. Nilai ini seperti dengan expected value tadi. Jadi 500 dikali 0,7 ditambah 350 juta dikali 0,3 hasilnya adalah 455 juta. Begitu seterusnya. Setiap masing-masing keputusan menghasilkan nilai ini. Nah, di sini disebutkan bahwa alternatif kotak ini adalah alternatif keputusan yang kita ambil. Kemudian pilih cabang yang mempunyai nilai terbesar. Ini adalah cabang ya. Jadi kita pilih, ini nilai yang paling terbesar mana? Oh, ternyata 720. Sehingga bisa ditarik di sini adalah membeli bangunan toko, yaitu keuntungannya adalah 720 juta rupiah. Paling tinggi di antara ketika kita membeli villa atau bangunan kami. Nah, untuk yang bulat ini itu adalah kondisi dasar ya. Kemudian masing-masing cabang dikalikan dengan probabilitas, jumlahkan semua cabang. Tadi sudah seperti dengan expected value. Jadi di sini ada kondisi dasar ekonomi baik dan juga ekonomi buruk, nanti dikalikan masing-masing di setiap keputusan sehingga menghasilkan nilai-nilai ini. Kita bisa tarik ke kiri dengan memilih angka yang paling besar, yaitu bangunan toko. Itu cara membuat diagram keputusan seperti ini. Nah, materi keputusan ini sampai di sini. Jadi kesimpulannya adalah kita, seorang manajer nantinya itu bisa membuat atau mengambil keputusan di keadaan yang masa akan datang dengan beberapa kriteria tergantung apakah pengambilan keputusan itu dengan probabilitas atau tidak. Nah, semoga materi kita ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan, kita langsung bisa didiskusikan di grup kita. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.